Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai geopolitik atau wawasan Nusantara. Ini adalah part yang kedua ya, setelah sebelumnya kita juga berbicara mengenai geopolitik dan wawasan Nusantara. Dan sebelumnya jangan lupa untuk mendownload materi yang sudah saya berikan. Baik, kali ini kita akan berbicara mengenai geopolitik bangsa Indonesia, implementasinya, kemudian tantangan dan implementasi dari geopolitik itu apa. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu. Ini adalah 12 pulau terluar atau rawan dikuasai negara tetangga. Jadi ini ada beberapa pulau, ada Pulau Rondo, Berhala, Sekatung, Nipa, Manore, Miangas. Ini sangat rawan dikuasai oleh negara tetangga. Begitu juga ini ada selanjutnya Pulau Merampit, Pulau Fani, kemudian hingga ke Pulau Batek. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan pulau-pulau kecil terluar. Ketersebaran ketersebaran pulau-pulau kecil terluar. Jadi di sini ada pulau-pulaunya, ada jumlah dari total pulau tersebut. Ada di Namla Aceh Darussalam ada 6, di Sumatera Utara ada 3, dan seterusnya. Ini adalah negara tetangga. Jadi sangat kalau bisa dibilang sangat bersebaran ya, sangat mungkin bertebaran begitu ya pulau-pulaunya, karena pulau ini kan terkadang ada, terkadang tidak begitu ya. Nah, kita masuk di geopolitik dan implementasi. Jadi kita lihat geopolitik itu apa? Geopolitik itu merupakan di sini ada bagiannya geopolitik dan juga geografi. Kemudian ada tujuan nasional. Jadi geopolitik ini merupakan pengetahuan tentang geomorfologi atau konstelasi geografi untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional. Jadi pemerintahan secara geopolitik ini berdasarkan atau didasarkan dari sisi geografisnya. Geografis di Indonesia ini ada banyak teman-teman, ada dari sisi udaranya, dari sisi udara, air, dan juga tanah. Nah, ini yang menyebabkan ada beberapa hal yang harus kita lihat secara politik atau bagaimana caranya, bahwa politik bukan berarti tidak benar ya teman-teman, agar tujuannya apa? Agar sumber kekayaan kita ini tidak diambil oleh orang lain begitu. Nah, tujuannya untuk tujuan nasional adalah tujuan otomatis, tujuan untuk kemaslahatan bersama. Nah, kita lanjutkan di ini. Nah, kalau tadi ada geopolitik, ini ada geostrategi. Nanti kita secara detail geostrategi akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Jadi kalau ini ada politik, lingkungannya strategis, kemitraan secara strategis, dan bertujuan nasional tentunya. Kita lihat di latar belakangnya. Jadi latar belakangnya geopolitik dan juga implementasi ini apa? Ciri khas Indonesia ini diapit dua samudra. Ini latar belakangnya. Kenapa kok kita harus ada menceritakan politik di situ secara politis? Diapit dua samudra, India dan Pasifik, dan kemudian ada dua benua juga, Asia dan Australia, di bawah orbit geostationary satellite orbit. Nah, negara Nusantara ini adalah negara kepulauan atau nusa di antara air. Nah, ini adalah negara yang rawan dengan kecurian atau mungkin bisa dikatakan diambil barang-barang, entah itu sumber daya alamnya, kemudian hasil buminya oleh negara asing. Karena apa? Seperti yang kita lihat ketersebaran pulau-pulau tadi, ini juga bisa diklaim pulau tersebut oleh negara lain. Kemudian
Kita lihat peranan dari wawasan Nusantara, yakni untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan satu lingkungan tersebut. Karena kita juga harus memanfaatkan lingkungan, harus ada tanggung jawabnya ya. Kalau kita menebang pohon, di situ ada reboisasi dan lain sebagainya. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, begitu, merentangkan hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Peranan ini juga ada tantangannya dari dalam maupun dari luar negeri. Kita lihat dari tantangan dari dalam dulu. Dari tantangan dalam ini, geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara, memahami deklarasi Juanda, yakni asas negara kepulauan kita, pahami tanah air. Ini masih banyak yang belum mengerti tentang negara kepulauan atau benua maritim di Indonesia. Hakikat lautnya ini seperti apa? Kemudian kerusakan lingkungan ini yang paling parah, begitu. Kenapa sering terjadinya bencana, tanah longsor dan sebagainya? Ini harus kita lihat dari sisi kenapa dengan alam kita, apa yang salah dengan manusia yang ada di dalamnya, seperti apa. Ini karena kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu bencana yang bisa menjadi bencana nasional. Kemudian tantangan dari luar, negara-negara ASEAN termasuk Australia. Kemudian negara yang berkepentingan terhadap perikanan. Banyak sekali ya kasus-kasus tentang negara lain yang mencuri sumber daya alam atau ikan di negara kita, di perairan negara kita. Kemudian negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar dan juga negara maritim besar dalam rangka mencapai global strategic. Ini menurut Kusuma Atmaja di tahun 2002. Kemudian kita lihat wajah wawasan Nusantara adalah landasan konsepsi geostrategi, kemudian wawasan pembangunan secara nasional, wawasan pertahanan dan keamanan, serta wawasan kewilayahan. Nah, kita lihat ini ada wawasan kewilayahan itu apa saja. Menurut Woerdeningrat adalah bekas Hindia Belanda. Kita ini merupakan bekas dari atau mungkin mantan dari Hindia Belanda. Dan kalau Muhammad Yamin, wawasan kewilayahan kita adalah Nusantara dalam arti luas termasuk Malaya, Timur, seluruh Kalimantan, Papua atau Tumasek. Kemudian kalau menurut Soekarno, tanah air adalah tanah dan air yang satu kesatuan, artinya tidak dapat dipisahkan dengan orang yang ada di dalamnya. Itu adalah wawasan kewilayahan. Kita lihat teman-teman, karena itu tadi kita berbicara mengenai wilayah dan sekarang kita akan berbicara mengenai hakikat dari Laut Indonesia. Laut Indonesia itu yang seperti apa? Bebas, merdeka, dan selalu bergerak, relatif tetap, tidak mudah dirusak. Datar, tidak dapat dipakai sembunyi, begitu ya, tidak dapat dikuasai secara mutlak, tidak dapat dikapling, sulit diberi tanda, begitu, karena batasannya di mana dan seperti apa. Nah, ini harus ada sistem tersendiri. Kemudian alat angkut volume besar dan sebagai macam-macam medium. Kita bisa lihat di sini adalah gambar dari laut yang ada di Indonesia, laut bebas dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat nanti. Kemudian ini perairan Nusantara. Dan juga ini peta kedaulatan yuridikasi Republik Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai hukum dirgantara atau udara. Nah, kita lanjutkan di video berikutnya, ya.